Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nadila Nur Amalina. Jadi di video perdana ini aku mau nge-review isi buku perdana yang lagi aku tulis nih teman-teman. Nah, insya Allah juga akan segera terbit. Yeay, Alhamdulillah. Mau tahu apa judul buku yang lagi aku buat? Yuk langsung aja ke pembahasan ya. Jadi nih teman-teman, aku lagi buat buku yang judulnya itu Bersyukur Biar Gak Insecure. Nah, kenapa sih aku milih judul itu? Sebenarnya banyak banget gitu ya fenomena yang aku rasain gitu, yang aku lihat mengenai tentang bersyukur. Jadi tuh aku terinspirasi untuk menulis tentang bersyukur biar gak insecure. Apalagi di zaman sekarang ini nih, banyak orang-orang yang merasa insecure, dirinya itu insecure, baik dari segi tubuhnya maupun materinya gitu loh teman-teman. Nah, ngomong-ngomong insecure di zaman sekarang gitu ya, banyak banget gitu. Gak banyak sih, maksudnya ada lah gitu, gak sedikit orang yang sukanya tuh melihatnya tuh ke atas terus gitu, tanpa melirik ke bawah gitu. Maksudnya apa sih? Melihat ke atas, melihat ke bawah. Nah, jadi gini loh teman-teman, maksudnya melihat ke atas itu melihat orang-orang yang lebih atas dari kita gitu. Jadi kita tuh mau menyetarakan yang di atas, sedangkan kita tuh cukup gitu, belum mampu, tapi memaksakan kehendak untuk menjadi yang di atas gitu. Nah, apa sih orang-orang yang di bawah? Melihat yang di bawah. Nah, melihat yang di bawah itu orang-orang yang di bawah, orang-orang yang lebih kurang dari kita. Nah, gimana sih maksudnya? Belum ngerti nih. Nah, gini aja deh, misalnya nih ya, Nadila kasih misal, Nadila kasih contoh. Contohnya si A sama si B. Si A orangnya cakep misalnya, terus fashionnya oke, berpenghasilan tinggi, apa yang dia mau selalu bisa tercapai gitu. Dia punya mobil banyak, punya motor, rumah mewah. Nah, sedangkan si B orangnya sederhana, gak cakep-cakep amat gitu ya. Terus berpenghasilannya lebih rendah lah gitu ya dari si A. Nah, suatu ketika nih ya, si B pengen kayak si A misalnya. Ih, pengen banget nih aku punya mobil kayak si A, aku punya motor kayak si A, punya rumah mewah, rumah gedong kayak si A gitu kan. Nah, tapi dia tuh memaksakan kehendak. Dia hanya bisa cukupnya segitu loh gitu dikasih sama Allahnya, tapi dia nggak bersyukur. Melihatnya tuh ke atas. Dia mau mengusahakan agar bisa jadi si A. Akhirnya dia ngutang ke sana sini, pinjaman online ke sana sini gitu kan. Coba kalau misalnya dia lihat ke bawah gitu, dia pasti ngerasa bersyukur banget gitu. Oh iya ya, orang-orang yang lebih kurang dari kita, misalnya itu anak-anak jalanan, dia belum tentu gitu makan sehari sekali, bisa aja dia tuh sehari tuh nggak makan gitu. Kalau kita ya bersyukur bisa sehari makan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali kalau terus-terusan lapar tuh kan ya, sampai malam makan aja terus ya kan. Nah, anak-anak jalan gimana coba? Dia mau kerja juga peluangnya kecil. Jangankan kerja, sekolah aja dia enggak, mendapatkan ijazah juga enggak gitu. Kita bersyukur meskipun kerja gajinya dikit misalnya, tapi kita syukuri karena kita masih bisa makan, masih bisa menghidupi kehidupan sehari-hari gitu loh teman-teman. Jadi utamakanlah bersyukur. Nah, bisa gak sih si B tuh kayak si A? Ya bisa, karena yang pertama itu adalah bersyukur. Coba deh, kalian bersyukur dulu. Pasti Allah akan menambah lagi nikmatnya. Kok kenapa harus bersyukur dulu gitu ya? Kan kita bisa kerja, dapat uang, terus kita bisa beli ini itu. Iya, emang betul gitu. Tapi lebih diutamakan kita tuh harus bersyukur, menerima apa yang udah kita punya. Bersyukur dulu. Karena tuh Nadila lihat ayat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Nah, artinya apa? Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat kepadamu
jika kamu bersyukur kepadanya. Nah, tetapi jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya azabku sangat pedih, katanya gitu. Jadi teman-teman, kita bersyukur dulu, pasti Allah akan menambah lagi nih nikmatnya. Misalnya kita punya uang 2000 nih ya, 2000 aja. Kita bersyukur, alhamdulillah masih punya uang 2000. Di 2000 bisa buat beli makan, beli minum aqua gelas gitu kan ya. Besoknya lagi Allah nambahin tuh nikmatnya ke kamu gitu. Jadi 5000, jadi 500.000. Karena apa? Karena kita udah bersyukur dulu sama Allah gitu. Tapi jangan bersyukur aja. Kalau misalnya si B mau kayak si A, nah si B harus bersyukur, berusaha. Berusahanya apa? Bekerja gitu. Terus berdoa, ya Allah aku pengen punya ini, ya Allah aku pengen punya itu, ya kan? Habis berdoa apa? Tawakal. Serahkan sama Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk manusia-manusia ini gitu teman-teman. Nah, tapi ya di zaman sekarang ini emang sulit gitu orang-orang untuk bersyukur, karena kebanyakan orang-orang tuh gak melihat kenikmatan yang dia udah punya gitu. Apalagi anak muda sekarang terkadang kan insecure insecure gitu. Ih aku mah gak cantik dah, aku mah apa atuh rangginang, ya ilah. Gitu ya pokoknya. Nah, kenapa harus insecure sih? Cobalah love yourself gitu, cintai diri kamu sendiri gitu. Hargai kekuranganmu gitu ya, cintai kekuranganmu. Dengan apa? Dengan bersyukur. Karena apa? Bersyukur nih, coba syukuri deh sama kalian. Itu semua anugerah. Kayak kita bisa melihat tuh anugerah gitu dari Allah. Kita bisa tersenyum gitu kan, bisa berbicara, itu adalah anugerah gitu. Coba kalian tuh jangan melihatnya tuh ke atas mulu. Tapi kalau misalnya nih ya, orang-orang pengen cantik, bisa cantik dengan apa? Dengan dia berusaha gitu ya, dengan dia merawat diri, mempercantik diri gitu. Tapi jangan banyak-banyak ngeluh, sok atuh bersyukur dulu gitu. Bersyukur dulu baru berusaha. Jangan malah ngeluh terus apa teh? Berusaha. Nah, itu mah sama aja kita tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur gitu ya? Karena dengan bersyukur banyak banget gitu manfaat yang akan kita rasakan. Kalau dijabarkan gitu ya, makna bersyukur itu luas banget gitu, banyak banget. Nabi Sulaiman aja yang udah punya pengetahuan tinggi, kekuasaan yang tinggi juga gitu ya, Allah berikan nikmat, tambah lagi tuh sama Allah nikmatnya. Diberi derajat yang tinggi kepada Nabi Sulaiman dari Allah. Karena apa? Nabi Sulaiman itu bersyukur sama Allah meskipun dia udah punya kekuasaan yang tinggi. Gitulah teman-teman. Sebenarnya banyak banget gitu kisah-kisah Nabi di dalam ayat Al-Quran yang Allah abadikan supaya kita tuh mengikuti itu, mencontoh hal-hal tersebut. Nah, lalu gimana sih cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur nih ya teman-teman, dengan memuji kepada Allah gitu, dengan mentaati perintahnya dan merealisasikan rasa syukur kita melalui perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan. Nah, insya Allah kita gitu terjauhkan dari penyakit hati dan diberikan rasa dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan menambahkan nikmat juga kepada kita ketika kita sudah bersyukur. Nah, segitu dulu ya review isi buku yang aku tulis gitu. Sebenarnya masih banyak, bukan hanya tentang bersyukur, ada tentang sedekah gitu, ada tentang quotes gitu ya, kisah-kisah Nabi, dan masih banyak lagi pokoknya tentang kesabaran. Banyak pokoknya ya di buku-buku itu, bukan hanya tentang bersyukur. Nah, segitu aja teman-teman. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga buat teman-teman yang lagi nulis dipermudah, diberikan kelancaran dalam nulisnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.